Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul kembali walaupun masih dalam masa pandemi untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 89. Tidak sesuai keinginannya pasti ditolak. Saya Rima Wirasakti mengundangkan rekan sekalian, apabila ada pertanyaan silakan dicantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan materi kita dan sekarang kita masuk ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum astakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh? Ya. Munasabah atau korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya kurang lebih adalah di ayat 86 kita kemarin mentadaburi bagaimana perilaku sekelompok atau sebagian besar ahli kitab dari golongan Yahudi itu mereka orang yang rela untuk menjual ayat-ayat Allah, menukar petunjuk Allah dengan harga yang murah yaitu dari kehidupan dunia ini. Nah, ayat kali ini 87 berkaitan dengan sifat buruk lain yang mereka miliki, yang mereka lakukan, yaitu apa? Mereka kalau kemudian mendapatkan perintah firman Allah yang dibawa para rasul yang diutus Allah kepada mereka, di antaranya yang besar atau yang masyhur, yang berpengaruh adalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, seperti yang disebut di ayat ini, maka mereka kemudian menyombongkan diri. Maka kenapa kemudian tema kita pilih, ya kan? Kalau yang datang tidak sesuai keinginan, mereka tolak. Ya. Kalau firman Allah, petunjuk Allah, wahyu Allah yang dibawa para nabi itu tidak sesuai keinginan mereka, tidak sesuai dengan nafsu mereka, maka mereka tolak. Maka menyombongkan diri itu maksudnya menolak. Ya. Padahal hati mereka sebetulnya mengakui kebenaran itu. Mari kita lihat pernyataan yang menggambarkan kondisi hati sekaligus psikologis mereka. Allah firmankan di surah yang lain, yaitu surah nomor 27, surah An-Naml ayat 14. Allah berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Mereka
Ya, Terus? sudah Pak. Oke. Maka perhatikanlah, bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, minum dulu Mbak, minum dulu. Ini serak ini. Grogi Pak. Iya. Mereka mengingkari karena kesombongan dan kezaliman. Padahal hati kecil mereka mengakui kebenarannya. Nah, kata hati kecil mereka mengakui kebenarannya itu menunjukkan betapa apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka tahu itu benar. Tapi karena tidak menyocoki hatinya, tidak menyocoki seleranya, akhirnya mereka menolak. Nah, di sini ada faktor apa? Kesombongan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu memberikan definisi takabur itu dengan ungkapan apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Mereka menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Itu namanya sombong, takabur. Jadi sombong itu bukan sekedar persoalan penampilan, bukan persoalan apa semacam gaya hidup, bukan. Tapi sombong dalam pengertian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sikapnya itu menolak kebenaran. Macam-macam faktornya. Dan juga apa? Kemudian mengundang orang yang bersangkutan untuk melecehkan orang lain. Itu namanya sombong. Nah, khusus untuk Bani Israel, memang telah digambarkan di antara perilaku yang paling menonjol mereka itu berbuat seperti itu. Mari kita lihat surah nomor 17. Ya, surah nomor 17. Ayat yang keempat, Al-Isra. Atau surah ini kadang juga disebut sebagai surah Bani Israel. Ya, surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Apa firman Allah? Wa qadhayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardh marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Iya, kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sekarang kita ambil hikmah pelajarannya. Apa yang menyebabkan seseorang itu atau satu kelompok masyarakat itu menyombongkan diri? Gitu. Apa yang menyebabkan seseorang memiliki kemudian sikap menjadi takabur atau sombong sehingga menolak kebenaran? Di antara faktor yang paling menonjol mengapa orang itu menjadi takabur, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita temukan sekian faktor. Mari kita mulai. Yang pertama, nanti sekaligus kita berikan contohnya dan sekaligus kita berikan solusinya dari Al-Quran. Yang pertama apa? Ada orang menjadi sombong, takabur karena apa? Karena faktor kekuasaan. Ya. Ini kalau kita lihat misalnya tokoh yang paling utama dan paling sering disebut itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu tokoh yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran sebagai yang sombong karena merasa memiliki kekuasaan. Mari kita lihat contoh ayatnya yang diabadikan di surah Al-Qasas, ya, surah nomor 28. Dalam ayat ini diawali, ya ini agak rinci di antara kisahnya itu, ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga dan keempat, natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Iya. Sungguh, apa itu? Ya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Iya. Jadi gandeng ya, sombong berbuat kerusakan itu satu paket itu. Dan ini dalam kasus Fir'aun, Bani Israel termasuk
bangsa yang pernah mengalami penindasan yang luar biasa. Ya, jadi itu juga karena apa? Salah satu bentuk hukuman dari Tuhan karena apa? Karena kesombongan. Nah, bagaimana petunjuk Al-Quran kalau kita dianugerahi kesombongan, maaf, dianugerahi kekuasaan agar tidak menjadi sombong, maksudnya begitu ya. Karena biasanya tidak setiap kekuasaan ya yang menyebabkan orang sombong itu enggak. Tapi biasanya itu kekuasaan yang mengundang bentuk-bentuk fasilitas lain. Bisa mendatangkan harta, bisa mendatangkan semacam kemasyhuran, itu biasanya sombong. Tapi kalau misalnya semacam posisi dalam tanda petik ya kekuasaan, kepemimpinan, tapi itu di dalam ranah yang sifatnya ibadah sosial, itu pada umumnya tidak ada yang perlu disombongkan. Contoh misalnya kalau kita jadi ketua alumni, ketua pengajian misalnya gitu ya, itu meskipun posisinya sebagai pengurus, ya umumnya kita kan lillahi ta'ala. Tapi kalau satu bentuk kekuasaan itu yang mengundang datangnya perolehan sesuatu yang bersifat materi, maka akan mengundang seseorang kalau tidak hati-hati akan jatuh kepada kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana cara Al-Quran mengobatinya? Mari kita lihat surah 3, Ali Imran ayat 26. Allah berfirman dalam ayat ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, ini peringatan untuk setiap yang dianugerahi kekuasaan harus menyadari hakikatnya pemberian atau pemberi kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sewajarnya orang menyombongkan diri ketika mendapat amanah kekuasaan. Yang kedua, ada orang menjadi takabur, sombong karena apa? Faktor harta. Di Al-Quran digambarkan tokoh seperti ini namanya Qarun. Dan kebetulan hidupnya memang satu masa ini. Ya, yaitu sama-sama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan Qarun ini masih hubungan kerabat dengan Nabi Musa. Ada yang menyebut pamannya, ada yang menyebut sepupunya, tidak penting. Yang jelas dia termasuk hidup di zaman Nabi Musa. Qarun menjadi takabur karena apa? Karena dianugerahi oleh Allah sekian banyak harta benda. Mari kita lihat kisahnya sekelumit di Al-Quran ya. Surah nomor 28, surah Al-Qasas ayat yang ke-76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Iya, jangan menyombongkan diri kamu wahai Qarun, meskipun dianugerahi oleh Allah dengan perbendaharaan harta yang seperti itu. Karena Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri. Nah, sebetulnya apa sih kesalahan utama Qarun ini? Bentuk kebanggaan seperti apa sih? Kok sampai kemudian tokoh ini dilaknat atau diberikan hukuman sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau yang dijelaskan di Al-Quran, nampak sebetulnya bukan sesuatu yang apa, katakanlah jahat seperti Fir'aun yang membunuh orang sewenang-wenang. Tidak. Mari kita lihat kesalahan Qarun ini. Surah nomor 28 lagi, ayat 78-nya, Pak. Ayat 78-nya. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dia, Korun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Iya. Jadi di antara bentuk kesalahannya di sisi Allah, Qarun itu apa? Menganggap kesuksesannya, keberhasilannya itu sebagai semata-mata kerja kerasnya, semata-mata kecerdasannya. Itu yang Allah tidak berkenan sama sekali. Maka ini penting Bapak Ibu untuk kemudian kita kembali kepada basic tauhid kita ya. Bahwa dalam prinsip agama kita, kita harus meyakini bahwa segala bentuk keberhasilan yang kita raih, meskipun lahiriahnya, syariatnya, itu hasil kerja keras kita atau hasil kerja seseorang, hasil usaha sungguh seseorang, tapi seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik, seorang yang memiliki ketajaman mata hatinya, dia akan mengakui bahwa itu semua hakikatnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun beliau juga dianugerahi kesuksesan, kenapa beliau diridhai oleh Allah? Karena Sulaiman meyakini bahwa seluruh kesuksesannya semata-mata karunia dari Allah. Mari kita lihat ucapan Sulaiman yang juga diabadikan Al-Quran. Surah 27 ayat 40. Sulaiman alaihissalam seorang nabi, seorang raja penguasa malik, juga seorang yang diberikan anugerah kekayaan yang luar biasa. Apa yang beliau katakan di hadapan kaumnya, in haza min fadli rabbi. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepada sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Iya, ini semata-mata karunia Tuhanku, kata Nabi Sulaiman ya. Ini semua karunia Tuhanku. Ini apa? Keyakinan hati, prinsip dalam hati. Maka Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melatih diri kita ya untuk bisa memisahkan mana yang menjadi apa yang kita sebut sebagai amaliyah qalbiyah, itu yang dalam hati kita, dan mana yang Allah perintahkan dalam konteks syariat yang harus kita kerjakan. Karena keberhasilan kita melatih diri untuk bisa meletakkan ini akan sangat membantu kita untuk maju dalam perjalanan spiritual kita, untuk lebih meningkat ya dalam proses kita menjadi hamba Allah yang baik. Karena apa? Lagi-lagi tadi kita ingin mengatakan seringkali godaan ataupun hal ini itu membuat banyak sekali masalah. Kita ambil contoh kecil ya. Misalnya ada seorang kawan berkata begini, dia merasa punya masalah. Terus kemudian dia berusaha menyelesaikan masalah itu. Sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi nggak selesai masalah. Dia coba ikhtiar yang lain, pintu A, ternyata pintu A ini memberi solusi, tapi ada lagi pintu B yang menjadi masalah lagi. Seakan tidak selesai-selesai masalahnya itu. Maka dia hampir putus asa, benarkah Tuhan itu ada membantu saya? Sikap seperti itu berangkat dari ketidakmengertian bagaimana mata batinnya seharusnya dia berserah diri. Jadi antara bentuk ikhtiar kita dengan bentuk penyerahan hasil akhir dalam hati itu harus sejalan. Gitu. Maka di saat yang sama kita melatih diri untuk berikhtiar maksimal. Contohnya prokes sekarang, pandemi, harus kita ikuti. Karena inilah bentuk syariatnya. Syariat kita harus ikuti prokes sekarang ini. Jangan ada orang yang kemudian menolak dengan alasan apa? Kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Wah, ini banyak kawan kita itu yang Allah itu diadu dengan COVID gitu loh, kira-kira gitu.
Jadi kita tidak perlu takut. Takut itu hanya kepada Allah, jangan takut COVID. Nah, ini kan salah paham. Takut itu dalam hati kita kepada Allah. Tapi bukan berarti kemudian menihilkan takut kepada selain Allah yang itu juga fitrah naluri. Buktinya Pak Nabi Musa alaihissalam, beliau itu pasti seorang nabi paling takut kepada Allah. Tapi begitu Allah perintahkan wa alqi asad, lemparkan tongkatmu Musa, setelah dilemparkan jadi ular gede, Musa juga lari takut itu. Loh kok takut Musa? Iya, ular kok gitu kan. Maka Allah langsung bilang, khudha wala takhaf. Ambil itu tongkatmu lagi, jangan takut. Gitu. Allah bilang jangan takut kamu Musa. Ini berarti apa? Harus dibedakan ya. Maka kalau kemudian kita seringkali merasa ada sedikit ketakutan, kekhawatiran, itu naluri fitrah. Maka kita atasi dengan bentuk-bentuk lahiriah kita, usaha, sungguh-sungguh, dan seterusnya. Termasuk hendaklah seorang tua takut kalau anaknya nanti tumbuh tidak baik, maka hendaklah bersungguh-sungguh mendidiknya. Ada ketakutan itu energi positif akhirnya. Nah, ini ya, ini contoh ya. Maka dalam kasus Korun ini tadi, kesalahannya apa? Ketika dia tidak mengakui bahwa pemberi anugerah hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tradisi orang sufi biasanya kita sering menyebut istilah syariat dan hakikat. Ini maksudnya di situ. Syariat itu lahiriah kita, hakikat itu pada konteks batin kita. Mari saya ambil contoh lagi. Di Al-Qur'an itu ada juga kisah di surah Al-Kahfi ya, di mana ada dua orang kawan, satu ini sombong. Dia bisa mengatasi masalahnya dengan pikirnya, dengan keinginannya, dengan kemauan kerasnya lah. Ya selalu begitu. Yang satu mengingatkan, enggak, kamu jangan begitu. Ya, katakanlah bahwa apa yang kita terima, kita hasilkan ini meskipun kita memang harus berusaha, hakikatnya dari Allah. Enggak, pokoknya enggak ada urusan. Pokoknya ini karena kerja keras saya. Apa yang terjadi kemudian? Mari kita lihat contohnya ya. Betapa kita harus menggunakan kalimat ini sebagai pegangan kita. Surah 18 Al-Kahfi ayat yang ke-39. Saudaranya yang beriman ini nasihatin, apa dia bilang? Walaula iddakhalta kulta masya Allah la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Nah, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata billah. Seandainya kamu ketika masuk kebunmu itu bahwa mau panen itu ini semua karunia Allah. Kan dia nggak ngomong begitu, dia tidak bersikap seperti itu, maka kebunnya hancur. Ya kan? Maka kemudian seharusnya apa? Setiap kita menerima keberhasilan Bapak Ibu, menerima anugerah kesuksesan, jangan lupa Masya Allah la quwata illa billah. Atau tadi seperti Nabi Sulaiman bilang apa? Ini semua karunia Tuhanku. Ini semua atas anugerah kehendak Allah dan tidak ada kekuatan, kemampuan untuk meraih sesuatu ini kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Masya Allah la quwata illa billah. Ini ya. Maka indikator, nah sekarang pertanyaan begini. Indikator apakah kesuksesan yang kita terima, keberhasilan kita raih ini betul Allah ridho dengan kita atau ini istidraj? Ini juga sering disampaikan. Ada kawan yang bertanya kok hidupnya terasa kok lapang, terus enak, terus gitu. Nah, jangan-jangan ini istidrat nih dari Allah. Apa indikatornya? Nah, istidrat itu Allah sudah nggak suka, dibiarkan akhirnya. Nah, kalau kita lihat jawaban Al-Quran, mari kita lihat kata kuncinya, surah nomor 6, ayat 44. Ini yang dapat kita jadikan pegangan apakah kesuksesan yang kita raih sekarang ini Allah ridha atau sebaliknya. Ini adalah istidrat, Allah tidak ridha. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya.
Jadi kata kuncinya apa? Tatkala mereka melupakan peringatan Tuhan, melupakan ajaran Allah, itu kadang Allah justru semakin membukakan. Nah, itu baru istidraj. Kesimpulannya apa? Kalau kita dianugerahi oleh Allah dengan kesuksesan, keberhasilan, tapi justru membuat kita semakin dekat dengan Allah dengan banyak beramal. Semakin dekat dengan Allah dengan bersikap tawadhu, rendah hati. Ya, karena semakin dekat dengan Allah karena terus bersyukur atas anugerah itu. Itu pemberian yang disertai dengan keridhaan. Itu berarti pemberian Allah yang disertai dengan ridha Allah, bukan istidraj. Yang istidraj seperti Qarun tadi. Ya, dia diberikan anugerah tapi semakin jauh bahkan semakin sombong. Angkuh. Kalau dalam bahasa ayat tadi, dia semakin angkuh. Menyombongkan diri. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Bagaimana solusi Al-Quran untuk mengingat itu? Jangan lupa semua adalah karunia Allah. Dan maka apapun, sebanyak apapun yang kita raih pada akhirnya juga akan ditinggalkan. Tidak akan kita bawa kemana-mana itu. Itu nasihat Allah di surah 16 ayat 96. Firman Allah apa? Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, yang di sisimu akan lenyap, yang di sisi Allah akan kekal. Ibu sekalian, narasi ini ingin kita sampaikan untuk menguatkan kita dengan rasa syukur kita. Jangan sampai kemudian ketika kita diberi anugerah, kemudian kita lupa dengan yang memberi anugerah. Yang kedua, tapi juga jangan sampai dengan meyakini bahwa Allah itu pemberi anugerah, kita kemudian menyepelekan syariat ikhtiar, usaha. Jangan sampai juga. Ya kan? Enggak. Kira-kira apa? Kita tetap harus bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, meraih yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam segala bidang kita. Namun pada saat yang sama biarkan itu ada pada tempatnya masing-masing. Ya, kalau kita dikarunia keberhasilan, misalnya diberikan tambah rezeki, tambah harta, biarkan itu di tempatnya masing-masing. Biar itu di rekening kita, kemudian di tabungan kita, di tempatnya masing-masing. Tapi untuk hati kita, Allah. Jangan sampai dimasukkan dalam hati. Karena apa? Semua hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah juga seringnya makhluk Allah itu terjebak pada sikap takabur karena faktor apa? Nasab, keturunan. Ya, faktor nasab atau keturunan. Nah, kalau contoh di Al-Qur'an tokoh yang paling pertama bersikap ini namanya iblis. Iblis itu bahasa jin ya. Dia menolak untuk sujud hormat kepada Adam karena alasannya apa? Dia merasa dari asal kejadian yang lebih baik. Kalau dalam konteks manusia merasa berasal dari keturunan yang lebih baik. Kita lihat surah nomor 7 misalnya, Al-A'raf ayat 11 dan 12. Ini dialog antara Allah dengan iblis, ingin tahu apa alasannya kok kamu menolak perintahku ketika aku perintah. Ya kan? Maka iblis dengan beraninya mengatakan itu di hadapan Allah, alasannya kita lihat di alam ini. Silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Iya, kenapa? Lanjut. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iya. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang diam-diam merasa memiliki kesombongan karena mungkin berasal dari darah, nasab tertentu ya, itu tidak pada tempatnya. Mengapa demikian? Karena kita itu tidak bisa memilih dari orang tua siapa kita dilahirkan.
Kita tidak bisa memilih dari nasab jalur mana kita itu diturunkan. Ya sudah kita terima. Al-Quran mengatakan ada hal-hal yang Allah pilihkan, Allah tetapkan, Allah ciptakan. Kamu nggak punya pilihan, wahai manusia. Ini yang Allah tegaskan di surah di antaranya ya, 28 ayat 68. Allah menyatakan demikian, surah 28 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka Nah, persekutukan. bagi manusia tidak punya pilihan. Maka di sini kita harus menghormati orang tua setiap orang. Ya, kita harus menghormati ayah dan bunda setiap orang. Jangan pernah ada yang menghina orang tua orang lain. Nabi mengatakan demikian. Sabda Nabi itu, jangan kamu hina ayahnya orang. Kan dalam dulu orang saling menghina itu diantaranya karena ayahnya. Karena berarti kamu menghina ayah kandungmu sendiri. Kenapa? Secara naluriah orang tidak suka kalau dihina orang tuanya. Maka dia akan membalas juga menghina orang tua orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita kembali, kita berasal dari keturunan yang sama. Yang membedakan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan kita berasal dari keturunan siapa, tapi karena ketakwaan kita. Ya, itu di surah 49 ayat yang ke-13. Ini ayat yang unik sekali kalau kita mau renungi. Apa firman Allah? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya, kita berasal dari moyang yang sama, Adam. Kami jadikan berbeda suku bangsa, bahkan di ayat yang dikatakan warna kulit dan bahasa. Itu bukan untuk saling membuli, bukan untuk saling bersikap rasis, merendahkan. Tapi kata Allah, lita'arafu, saling mengenal sehingga saling mengasihi, saling kerjasama. Dan nanti yang paling bernilai mulia di sisi Allah itu siapa? Bukan dari suku bangsa apa. Nah, tapi dari ketakwaannya. Bangsa yang sedang kita bahas ini, yaitu bangsa Israel, mereka selalu menganggap sebagai bangsa pilihan Tuhan. Itulah problemnya. Sehingga bentuk kesombongan demi kesombongan dilakukan karena merasa lebih dari yang lain. Ya, merasa lebih dari yang lain, kemudian merendahkan orang, inilah masalah. Inilah problemnya. Demikian juga dalam konteks pemahaman agama. Dalam hal ibadah. Jangan sampai ada perasaan yang menjadikan kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu tabir yang sangat tebal. Mari kita lihat nasihat Allah, surah nomor 53. 53 pada ayat yang ke-32. Allah berfirman di ayat ini, alladzina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jangan menganggap dirimu suci. Nasihat ini begitu berarti, bermakna, Bapak Ibu, sampai kemudian para ulama, khususnya yang kemudian fokus dengan tazkiyatun nafs, menjadikan ayat ini sebagai ayat utamanya. Menyucikan jiwa, menyucikan diri.
Dari apa? Terutama dari ujub ataupun merasa lebih baik dan takabur yang melecehkan orang. Sehingga kemudian setiap bentuk ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, jangan diam-diam kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita ingin mengajak Bapak Ibu di Majelis Al-Qalam ini untuk waspada dengan aspek ini. Untuk betul-betul kita waspada dengan bisikan setan yang terkadang membesarkan kita, menganggap kita paling suci. Indikatornya apa? Indikatornya kalau orang itu sudah terjebak pada fakta kabur karena faktor ibadahnya, suka menghakimi orang lain dalam konteks ibadah. Itu menjadi penghalang tabir terbesar antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pesan, jangan menganggap dirimu suci. Karena siapa yang lebih bertakwa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itulah kenapa di surah Al-Kahfi, Bapak Ibu nanti saya rekomendasikan untuk mempelajari isi kandungan surah Al-Kahfi ya. Ini bicara tentang ini luar biasa. Dan ini menjadi rujukan para pejalan spiritual. Ya, surah Al-Kahfi itu dari ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-83 ya atau 82. Surah 60 sampai ayat 82 itu kisah tentang Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa dengan Khidir. Cerita Nabi Musa tokoh yang mewakili tokoh yang mewakili seorang nabi yang sangat mengedepankan rasionalitas, sangat mengedepankan lahiriah begitu, dan mengabaikan sisi esoteris, sisi spiritual, sisi dalam tanda petik, sisi batin begitu ya, karena itu memang tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Maka Allah kemudian menyuruhnya, kamu belajar deh sama hambaku ini. Ya, sama hambaku, kamu belajar sama hambaku ini. Abdun min ibadi, seorang hamba di antara hamba-hambaku. Siapa? Menurut riwayat namanya Khidir. Itu kan kemudian Khidir nggak mau itu. Ini saya kasih ringkasan saja ya. Nggak mau menerima punya murid Nabi Musa. Karena beliau tahu ini orangnya modelnya berangasan itu. Suka ngegas. Nah, kira-kira itu, suka ngegas itu. Nggak mau aku punya murid kamu, Sasa. Aduh, aku serius deh, aku pengen belajar sama kamu. Itu enggak. Ngeyel. Akhirnya apa? Oke, saya bersedia mengangkat kamu jadi murid saya. Tapi punya syarat. Apa syaratnya itu? Syaratnya setiap apa yang aku lakukan nanti dalam perjalanan kita ini, kita belajar ini, kamu jangan tanya. Gampang toh? Oh iya gampang, masih bisa aku. Wah, udah sepakat akhirnya. Yang terjadi apa? Belajarlah mereka kemudian. Ketemulah kemudian kapal di pinggir pantai. Tanpa babi bu, Khidir langsung merusak kapal itu. Merusak kapal gitu. Ternyata Musa langsung protes itu. Kurang kerjaan, kapal bagus-bagus dirusak. Kamu itu gimana? Nah, Khidir bilang apa? Kan sudah saya bilang, kamu jangan cerewet. Kamu jangan nanya dulu. Akan ada saatnya akan saya jelaskan. Oh, sorry. Minta maaf itu. Akhirnya sampai berulang 3 kali, kan 3 kasus itu. Sampai akhirnya kemudian Khidir sudah memutuskan, hadza firaqu baini wa baini. Sebetulnya Nabi Musa akhirnya gagal itu jadi muridnya. Saatnya kita berpisah. Ya, ternyata kamu tidak lulus dengan ujian-ujian itu. Artinya apa? Horizon kehidupan apalagi spiritual Bapak Ibu jauh lebih luas dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita mengerti. Maka kerendah hatian mutlak dituntut setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Itu modal utama. Kalau orang tidak bisa bersikap tawadhu kalau ingin mencari ilmu, maka ilmu tingkat tinggi itu rendah hati. Ilmu tingkat tinggi itu kalau sanggup berendah hati. Sanggup untuk, karena apa? Ini nanti gabungannya rendah hati, ikhlas, itu kan begitu. Sebaliknya, kalau orang itu takabur, itu ujungnya nanti ria, kawan-kawannya itu yang jelek-jelek juga. Maka kalau kita ingin memiliki sifat-sifat terpuji, ini kita harus memiliki 1 poin. Rendah hati, kemudian melatih diri untuk ikhlas, ya, melatih diri untuk melakukan sesuatu itu tidak karena pujian orang, merahasiakan amal, dan seterusnya itu. Itu akan insya Allah kita dibantu oleh Allah pelan-pelan, akhirnya kita naik ke tangga spiritual. Tapi mohon jangan buru-buru ya, mati terus kemudian pengen loncat, pengen dekat sama Allah, itu nggak pakai syariat, nggak benar juga itu. Ya, Allah bilangnya, kalau nasihat para ulama bilangnya begini itu,
usaha kamu untuk berpindah dari kondisi spiritual yang sebetulnya kamu masih di level harus usaha, kok kemudian meninggalkan, kamu nggak pengen usaha, pokoknya ibadah terus, itu adalah sebuah kesalahan. Maka tidak boleh, ya kan? Maka sebagian kawan kita yang kemudian mohon maaf dalam atas nama hijrah, akhirnya nggak melakukan usaha, ya terus kemudian pindah tinggalin total, itu dalam perspektif para ulama itu bukan sebuah tindakan yang baik. Itu namanya apa? Itu disebutnya sebagai asyahwal al-khafiyah. Itu keinginan tersembunyi kamu. Nafsu yang tersembunyi itu sebetulnya. Ya, bukan sebuah jalan yang benar. Baik. Satu lagi. Ya, satu lagi. Kenapa orang itu menjadi takabur? Karena faktor fisik. Ada kan? Fisik, ya. Fisik. Nah, fisik ini nggak perlu sombongkan karena memang itu bukan produk kita, bukan karya kita. Jadi fisik apapun kita syukuri saja. Alhamdulillah, ya diberi fisik kayak apapun, disyukuri, dirawat dengan baik. Nah, untuk perawatan sudah ada tempatnya ya. Nah, tolong itu gitu. Ini bukan sponsor, tapi yang memang kadang diomongin, kira-kira gitu. Ini itu sudah ada tempatnya. Itu bagian dari apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut sekarang ayat 88. Ayat 88, bagaimana sikap Bani Israel ahli kitab itu kemudian ketika diberikan dakwah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Maka ayat itu mengatakan waqalu, mereka berkata, qulubuna ghulf bal la'anallahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Iya. Mereka berkata, hati kami tertutup. Ghulf. Ya, ghulf. Hati kami ada penutupnya. Ini alasan mereka kenapa tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, kamu nggak bisa paham apa yang kamu sampaikan itu Muhammad. Sorry ya bro, aku nggak mau. Nah, kira-kira gitu. Maka Allah kasih kemudian ingin menunjukkan yang sebenarnya apa sih? Yang sebenarnya hati mereka itu bukan karena mereka tidak paham. Mereka ada tutupnya, bukan. Karena memang mereka kemudian dilaknat karena keingkaran mereka. Karena apa? Keingkaran mereka. Nah, maka kalau kemudian di ayat sebelumnya tadi bicara tentang siapa tadi? Tentang yang datang itu tidak mereka setujui, tidak sesuai keinginannya. Apa sih? Ya, di antara firman atau petunjuk Allah yang mereka tidak setuju itu, yaitu risalah Nabi Muhammad. Mereka nggak suka kalau yang bawa itu kok kemudian orang yang bukan kelompok mereka. Itu yang kemudian mereka tolak. Maka mereka akhirnya menyombongkan diri. Nah, penolakan itu karena hati mereka ada penutupnya. Nah, Allah katakan bukan itu. Kalau toh kamu mengaku penutup itu bukan karena kamu yang sengaja katakanlah sejak awal ada tutupnya sehingga nggak terima, tidak. Sikap yang bersangkutan yang menyebabkan orang itu hatinya tertutup. Ini yang Allah tegaskan. Mari kita lihat surah 61 ayat yang kelima. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Iya, tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan hati mereka. Kata kuncinya tadi itu, ya. Jadi seseorang tidak diberi hidayah itu bukan karena Allah kemudian pilih kasih, ya, tidak memberi hidayah si fulan, memberi kepada si fulan, diberi hidayah si B, bukan begitu. Tapi karena ada orang yang melayakkan diri untuk mendapat hidayah, ada orang yang tidak melayakkan diri untuk tidak memperoleh hidayah. Nah, salah satu bentuk ikhtiar agar kita layak diberi hidayah itu apa? Seperti sekarang ini. Sore hari ini kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ini bagian usaha kita agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu cara kita menjemput hidayah Allah
agar terus diberikan petunjuk di jalan yang lurus, itu apa? Kesungguhan. Itu yang Allah tegaskan di surah 29, surah Al-Ankabut, ayat yang ke-69 ya, ayat terakhir. Allah berfirman ayatnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya, orang-orang yang berjihad, makna jihad di sini bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Ini makna kebahasaannya bersungguh-sungguh ya, bukan berperang. Jangan lupa. Karena ayat Al-Ankabut keseluruhannya ini turun ketika Nabi masih berada di Makkah. Namanya Makkiyah. Dan itu belum ada izin perang. Izin perang kepada Nabi dan kaum muslim itu baru turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tepatnya tahun 2 Hijriah, maka kemudian terjadi peperangan pertama namanya Perang Badar. Itu atas izin Allah. Nah, selama 30 tahun di Mekah itu belum ada perintah perang. Tapi sudah ada perintah berjihad. Seperti kata ayat ini. Berarti apa? Yang dimaksud jihad di sini bukan perang. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalanku, pasti kuberikan hidayah. Pasti kuberikan petunjuk. Nah, ini sekaligus bentuk ayat ini Bapak Ibu menggambarkan betapa dalam hidup itu sebenarnya tidak ada jalan buntu. Nggak ada yang rumit sebetulnya. Yang rumit itu kan pikiran kita, bukan realitas hidup. Ya, yang hidup seperti nggak ada solusi, sulit, berat itu karena apa? Pikiran kita. Karena apa? Karena bentuk-bentuk intervensi kehidupan sosial yang menjadikan akhirnya apa? Akhirnya hidup seperti sulit. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran itu kamu menzalimi dirimu sendiri. Menzalimi diri sendiri. Sebetulnya ya hiduplah Allah siapkan segala fasilitasnya dengan baik. Cuma kemudian manusia memang ada bentuk keinginan hawa nafsu yang kalau ini nggak terkendali justru akan menyusahkan diri sendiri. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nah, satu lagi Bapak Ibu, di ayat ini kemudian Allah mengatakan bahwa mereka kemudian dilaknat oleh Allah ya. Balla'anahumullahu bikufrihim. Allah melaknat mereka karena keingkaran atau kekafiran mereka. Pertanyaannya, apakah hanya karena itu orang itu akan dilaknat oleh Allah? Yang dimaksud Allah melaknat itu Allah tidak menurunkan rahmatnya, tidak mencurahkan ridhonya. Itu maksudnya tidak melaknat. Bukan misui, wasa kita harus ngomong pisuh bukan, tapi tidak memberikan rahmat, atau nanti juga di akhirat itu tidak akan diajak bicara dan seterusnya. Itu salah satu makna Allah melaknat seseorang. Di antara kelompok yang kemudian juga dikatakan mereka dilaknat itu siapa? Kata Al-Quran, mereka yang memutus silaturahmi. Nah, hati-hati ini. Ya. Kita lihat surah 47, ya, ayat 22, 23. Allah berfirman di ayat ini, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah." Ya, 47, 22, 23. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Nah, ya, jadi salah satu waktu qatti'u arhamakum. Mereka suka memutus hubungan kekeluargaan, silaturahmi. Maka Bapak Ibu, meskipun mungkin seringkali dalam persahabatan kita, dalam hubungan kekeluargaan kita ada perbedaan pendapat, ada hal yang seringkali kita berbeda. Kalau toh kita membatasi diri untuk berkomunikasi, untuk bertemu, jangan niati putus silaturahmi. Tapi apa? Yaitu untuk kemaslahatan bersama. Daripada bertemu menimbulkan masalah, daripada nanggepin bikin salah paham, nanti kalau error malah bikin imun turun, toh, misalnya gitu. Hati-hati karena ini sedang pandeminya sedang ini ya tinggi ya, maka kita jaga hati betul supaya tidak mudah menjadi emosi, tidak mudah menjadi marah, tidak mudah jengkel begitu. Tetap kita harus jaga hati supaya kita juga
bahagia, supaya imunitas iman kita terjaga, dan seterusnya itu. Nah, penutup ayat ini objektif sekali, yang ini menjadi kebiasaan Al-Quran, yaitu Al-Quran selalu menggarisbawahi bahwa tidak mengeneralisir. Maka dikatakan di akhir ayat 88 dikatakan faqalilum ma yu'minun. Sedikit sekali yang mereka beriman. Meskipun sedikit tapi tetap disebut gitu loh. Ini untuk menjadi perhatian supaya orang itu jangan kemudian berpikir itu apa, kalau dalam Nyun Sewu bahasa Jawa itu gebiah, oh iya, digeneralisir gitu. Meskipun Al-Quran begitu banyak menceritakan sifat negatif orang-orang Bani Israel, tapi Al-Quran juga mengakui tidak semua mereka begitu. Ada kelompok kecil yang baik itu ada juga. Gitu. Sehingga kemudian kalau misalnya ada pujian kepada kelompok tertentu dia orang baik, itu juga mesti ada kelompok kecil yang jahat. Ya kan? Misalnya kita jujur aja, bangsa Indonesia ini kan alhamdulillah dikenal sopan santun, suka gotong royong. Kita bersyukur, alhamdulillah itu mayoritasnya. Tapi tetap aja yang mungkin sekelompok kecil yang bukan gotong royong, tapi gotong bohong. Nah, gitu ya. Ya itu ya wajar gitu. Nah, itulah Al-Qur'an sangat objektif dalam hal ini. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 113. Allah katakan di ayat ini, laisu sawa'a min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau sholat. Nah, mereka tidak semuanya sama. Di antara ahli kitab ada yang baik, Allah akui. Baik. Ayat terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ya, jadi ketika orang-orang Yahudi di Madinah, ya 3 suku besar di Madinah itu ada namanya Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Itu suku besar Madinah. Mereka seringkali berantem dengan orang-orang asli penduduk Madinah yang kemudian masuk Islam, ya, yang namanya suku Aus dan Hazraj. Kadang-kadang mereka berkoalisi juga, gitu, tapi sering berantem. Nah, setiap mereka berantem, ini kelompok Yahudi itu selalu mengatakan, ya, ini jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, diutus, ya, mengatakan nanti kalau ada nabi yang diutus oleh Allah, pasti akan membela kami mengalahkan kalian semua. Karena apa kok mereka mengatakan demikian? Ya karena dari kitab suci mereka sudah diinformasikan itu. Maka ayat ini menggambarkan tatkala sampai kepada mereka, yaitu Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang pada mereka, yaitu isi Taurat yang mereka ketahui, dan sebelumnya mereka telah memohon kepada Allah agar kiranya mereka diberi kemenangan bersama Nabi itu, maka kemudian tatkala itu benar-benar datang, mereka tolak. Kenapa? Lo kok yang bawa bukan friend kami, gitu, bukan kelompok kami. Nah, maka kemudian mereka ingkar akhirnya. Nah, inilah kenapa tema kita, ketika wahyu firman Allah, petunjuk Allah tidak nyocokin hati mereka, tidak sesuai keinginan mereka menolak. Sikap orang yang beriman seharusnya bagaimana? Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami dengarkan ya Allah petunjuk-petunjuk-Mu dan kami berusaha menaati serangkaian petunjuk-petunjuk-Mu itu sesuai dengan kemampuan kita. Baik, terima kasih. Mungkin demikian sampai ayat 89, Bapak Ibu. Saatnya kita buka termin kedua. Kami serahkan ke Mbak Rima. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, ada yang bertanya nih kemarin tentang pendapat bahwa ini kan kita lagi dalam PPKM darurat sehingga tempat ibadah, bukan hanya masjid ya, tapi semua tempat ibadah itu ditutup untuk sementara, diserukan lah ya.
terus ada yang bilang kok tidak takut sama Allah misalnya. Itu gimana ya Pak menurut Bapak? Tujuan syariat Islam yang paling utama namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau penasaran mohon diketik di Google sama maqasidus syariah. Itu ketiknya begitu. Itu tujuan utama syariat Islam, maqasidus syariah. Gitu ya. Itu apa? Hifdzun nafs, nomor 1 itu. Menjaga jiwa, memelihara jiwa agar selamat. Itu maksudnya gitu. Maka kenapa larangan membunuh, barang siapa yang membunuh satu jiwa seakan membunuh seluruh orang manusia, itu kan syariat. Sehingga membunuh dosa besar, sehingga kalau yang dibunuh hukumannya, itu jangan ada pembunuhan. Itu karena ayat syariat ini punya tujuan utama menjaga jiwa manusia agar selamat. Itu poin utamanya. Maka kemudian para ulama kita, para ahli kita dalam konteks pandemi sekarang ini untuk sementara, ingat ya, bukan selamanya ya, sementara untuk kemudian mayoritas jamaah untuk tetap ibadah di rumah. Bukan melarang ibadah loh ya, ibadahnya di rumah, itu loh. Sedangkan di masjid, biarlah itu yang orang masjid saja yang azan qomat, marbutnya lah kira-kira begitu. Sebetulnya kan bukan ditutup mutlak, hanya pengurus masjid memanfaatkan saja. Itu demi apa? Demi untuk menjaga jiwa, dan itu pesan utama syariat. Maka aneh kalau ada yang mengatakan apa nggak takut sama Tuhan. Loh justru kita itu takut sama Tuhan kalau sampai membiarkan orang ibadah dengan kerumunan akhirnya pada mati gitu loh. Itu loh, justru kita takut sama Tuhan. Maka kalau kemudian ini dinilai salah, mesti pemerintah Saudi, ulama Saudi salah dong, nutup Masjidil Haram dulu zaman pandemi. Ya kan, Masjid Nabawi juga, di masjid negara Islam juga yang sedang, di Singapura, di Malaysia, termasuk di India dan seterusnya, yang masjidnya kemudian sementara pas masih pandemi puncak ditutup, sehingga kalau nanti sudah melandai dibuka lagi dengan prokes, kalau normal terus buka lagi. Maka kalau orang yang mengatakan apa nggak takut sama Tuhan, lo justru menutup sementara ini untuk tidak dijadikan kerumunan itu bagian dari kita takut sama Tuhan, supaya tidak mengorbankan orang karena kekhilafan kita. Gitu loh. Jadi ini saya kira begitu. Pertimbangan para ulama itu kemaslahatan. Ya, ini situasi darurat karena kemaslahatan menjaga jiwa, menjaga nyawa manusia itu adalah pesan agama. Itu tujuan agama diturunkan untuk menjaga nyawa atau jiwa manusia itu. Baik, terima kasih Mbak. Berikutnya dari Ibu Latifah Kresnadi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasan. Saya mengakui bahwa firman Allah itu benar adanya, tidak menolaknya. Tapi memang belum mampu melaksanakan seperti yang Allah kehendaki. Jadi bukan karena sombong atau membangkang. Apakah Allah akan memaafkan kita Pak Ustadz? Oke, baik. Mari kita lihat surah 2 ayat 286. Ya, surah 2 286. Ya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan. Surah apa? Surah 2 ayat 286. Oh, 286. Ya, Pak. Itu ayat 28. Kalau udah sore kurang ngopi, kadang-kadang pendengaran. Enggak, Pak, ini barusan mic-nya saya drop. Maaf ya Pak ya. 286 ya Pak. 286. Baik. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang. Iya, ini doa-doa yang dianjurkan agar kita tetap dalam jalan yang benar, ya, yaitu apa? Menyadari kekurangan kelemahan kita, untuk mungkin belum bisa mengamalkan petunjuk agama secara sempurna, secara maksimal, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga kemudian jangan sampai kita dihukum karena apa? Ketidakmampuan kita untuk melaksanakan perintah itu bukan karena penentangan. Ingat Ipa, ya, bukan karena penentangan, tapi mungkin karena satu faktor dan lain hal. Yang kemudian perlu ditobati itu kalau sampai menentang. Kalau sekedar kita tidak melakukan mungkin karena faktor tertentu, bisa mohon maaf karena males, bisa karena hal yang lain, itu tidak sampai kemudian pada sebagai sebuah menjadikan orang itu misalnya keluar dari agama, ya, atau dianggap sebagai penentang Tuhan. Tapi kalau kemudian misalnya kita bilang gini, contoh orang misalnya dalam konteks agama ya, ngapain sholat segala itu? Nggak ada sholat-sholat, nggak ada manfaatnya. Itu berarti dia menentang perintah Tuhan. Tapi kalau ada orang yang sebenarnya itu pengen sholat, kadang-kadang berat sekali mau sholat. Nah itu nggak tentang itu malas itu. Ini beda, itu konsekuensinya beda. Ya kita. Nah apalagi kalau kemudian yang belum kita laksanakan itu, belum kita laksanakan sepenuhnya itu bukan hal yang pokok. Meskipun ada di Al-Quran, kan di Al-Quran juga macam-macam. Ada yang prinsip seperti rukun Islam itu prinsip, ya seperti dalam masalah akidah itu prinsip. Tapi kalau dalam hal contohnya misalnya ada perintah yang mengatakan wahai Bani Adam, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kamu pergi ke masjid menggunakan pakaianmu yang indah, yang bagus. Nah, ini berarti apa? Ini bab keutamaan judulnya, bukan keharusan. Meskipun perintah. Ya di Al-Qur'an kan ada itu. Surat Al-A'raf misalnya 31, wahai Bani Adam, hendaklah kamu mengenakan pakaianmu yang bagus setiap pergi ke masjid. Ini bab etika, bab keutamaan, bukan keharusan. Tapi kalau dilaksanakan ya bagus. Setiap ke masjid misalnya pakai dasi, pakai jas lengkap, necis gitu. Ya bagus. Mana ke masjid? Wah itu bagus sekali. Kok pakainya gitu? Ini ayatnya ada kok. Kita disuruh pakai pakaian yang bagus. Oh, bagus itu, gitu ya. Tapi seandainya kemudian kita mengenakan pakaian biasa ya, katakanlah ya kalau tradisi santri ya sarungan, terus pakai baju koko biasa, ya itu tidak berdosa, tetap bagus juga. Itu contoh ya. Jadi perintah Al-Quran itu juga ada hal yang prinsip, yang pokok, tapi juga ada bab tentang ini keutamaannya. Utamanya seperti apa? Kira-kira. Terima kasih, Iva. Berikutnya, Mbak. Berikutnya dari Ibu Sali Tahir. Pak Ali, paparan hari ini membahas bahwa menghakimi orang lain dalam konteks ibadah adalah salah satu indikator bahwa kita merasa lebih baik. Mengapa perilaku suka menghakimi ini muncul? Apakah memang secara lahiriah manusia itu akan merasa lebih baik dari orang lain setelah berbuat kebaikan atau hijrah? Oke, baik. Di antara sebab orang melakukan perbuatan dosa, kesalahan, itu dua. Hawa nafsu dan godaan setan. Itu ya. Jadi kenapa orang merasa lebih hebat? Ya karena apa? Nafsunya. Nafsunya selalu merasa lebih hebat. Yang kedua apa? Karena ada godaan setan. Setan selalu akan memuji orang, terus membesarkan orang, dan sambil pada yang sama supaya mengecilkan orang lain. Itu setan. Maka inilah pentingnya ya, pentingnya untuk kita berendah hati, pentingnya untuk belajar pada orang yang benar. Ilmu bisa didapat dari manapun, kita dari YouTube, dari bacaan, dari siapa-siapa. Tapi keberkahan ilmu itu hanya bisa kita raih kepada guru yang memang mengerti tentang kita. Maka pentingnya kita memiliki pembimbing yang langsung ya bisa memandu kita, itu pentingnya di situ. Sehingga sekali lagi kalau kita pengetahuan bisa kita dapat dari kita baca buku, kita otodidak, kita. Tapi sekali lagi agar menjadi berkah, maka itu sebaiknya kita memiliki orang yang memandu kita untuk mengarahkannya, tempat kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan ayat ini, apa yang dimaksud hadis ini, apa yang dimaksud dengan pernyataan ini, dan seterusnya. Nah, maka kemudian tentang hal itu kita kemudian kalau melihat fenomena itu Mbak Shelly, kita tidak usah ikut menghakimi. Kalau ikut menghakimi, oh ini kok orang suka menghakimi ya kan kita jadi ikut menghakimi juga. Tapi apa? Sebagai pelajaran saja. Ya, oh iya ada yang seperti itu. Ya Allah, semoga saya tidak termasuk yang seperti itu. Nah, kalau kemudian kita terus ikut-ikut, kamu setelah hijrah ternyata suka menghakimi saya ya, amal saya nggak diterima dan seterusnya. Lah sama kita akhirnya menghakimi orang juga akhirnya. Maka apa? Kita cukup kalau lihat fenomena itu, kalau memungkinkan saling menasihati bagus. Tapi kalau kemudian kita tahu seperti itu, kita ambil pelajarannya. Ya Allah, jauhkan dari sifat seperti itu kami. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Ya,
Berikutnya dari Ibu Antin dan Bapak Raizal Munir nih Pak, soalnya pertanyaannya sama. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasan surat 17 ayat 4 tadi, apa maksud 2 kali membuat kerusakan dan apa hukumannya? Baik, terima kasih. Apakah sudah Iya, baik. Tentang makna kedua dua kerusakan yang disebut di surah 17 ayat 4 itu, para ulama memang berbeda pendapat. Pertanyaan pertamanya, kerusakan pertama dan kedua kapan? Itu satu. Yang kedua, apakah balasan itu sudah pernah terlaksana di masa lalu atau belum? Nah, untuk yang kemudian pendapat ini mayoritasnya mengerucut bahwa untuk dua kerusakan yang telah mereka lakukan itu Bani Israel sudah melakukannya. Ya, sudah melakukannya. Ada yang misalnya menyatakan bahwa dulu bangsa Israel pernah dihabisi oleh penguasa dari Babilonia, Nebukadnezar, itu yang pertama. Kemudian juga kerusakan ataupun kehancuran kedua pernah dialami dia kemudian pada masa Kaisar Titus dari Romawi di Yerusalem. Itu ada yang mengatakan demikian. Tapi ada juga yang mengatakan yang sekarang dia lakukan ini kerusakan yang kedua setelah dulu sudah mendapat balasan. Maka janji Allah di ayat ini belum terjadi. Pada saatnya lah nanti bangsa Israel pasti akan mengalami kehancuran. Itu yang kemudian di ayat yang ke-7-nya jawabannya seperti itu, ayat 7-nya. Surah 17 ayat 7-nya, di mana Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhalu awwala marrah. Boleh dibaca coba, Mbak Najwa. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Iya, ini ayat ini yang kemudian menjadi bentuk kabar bahwa pada akhirnya mereka akan binasa. Begitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Assalamualaikum Pak Ali, mohon penjelasan mengenai mengenai orang-orang yang mempercayai sebagian ayat-ayat Allah dan menolak sebagian yang lain. Apakah yang seperti itu termasuk dalam kategori murtad atau hanya kufur? Iya, baik. Terima kasih. Pak Ali. Makasih. Ada berbagai macam jenis kekufuran, ya, jenis kekufuran. Dan diantaranya kufur yang ini, yaitu mengimani satu kelompok ayat Allah dan menolak kelompok ayat yang lain. Nah, kita tidak boleh. Ya, maka kita sedapat mungkin menerima semuanya, bahwa kemudian belum mengamalkan itu lain cerita, tapi kita terima dulu. Ini semua aturan dari Allah. Itu yang dimaksud oleh Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam silm, ke dalam kedamaian agama ini secara kafah. Ya, dari sisi akidahnya, dari sisi syariatnya, dari sisi akhlaknya, kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik, yang sesuai petunjuk Allah. Bahwa kemudian tidak semua atau belum semua ayat atau petunjuk agama di hadis yang kemudian kita bisa laksanakan semuanya, ya memang tidak mungkin. Orang semua akan melaksanakan semua aspek itu. Maka perintah agama itu bertakwa itu sesuai kesanggupan kita. Ya, sesuai kesanggupan. Tapi ada faktor yang sama. Misalnya rukun iman kita sama. Itu sisi akidah. Rukun Islam kita udah laksanakan, ini samain, nggak ada bedanya. Ya kan? Terus akhlak kita usahakan untuk berperilaku yang baik. Bahwa kemudian dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah, cabang-cabang misalnya tentang hal yang kesunahan-kesunahan, kita belum bisa laksanakan, ya kemudian kita pilihannya. Contohnya gini, misalnya ada orang yang dianugerahi kelapangan rezeki setelah dia mengamalkan rukun Islam dengan baik, sholatnya istiqomah, zakatnya dilaksanakan, puasa, haji. Terus amalih yang lain, infak, sedekah diperbanyak karena dia lapang, itu yang disebut hamba Allah yang baik. Ya kan? Itu yang disebut fisil mikafah. Sisi lain kemudian misalnya ada orang yang diuji dengan keterbatasan, kekurangan rezeki misalnya. Dia juga laksanakan ibadah sebaik-baiknya. Dia sholat dengan istiqomah, dia puasa Ramadan dengan baik. Karena keterbatasan rezeki, tidak bisa zakat, tidak bisa haji, umroh. Maka kemudian apa? Dia bersabar. Dia tidak menjadi orang yang menghinakan diri dengan misalnya mencuri atau meminta-minta yang tidak pada tempatnya. Maka itu juga orang baik. Itu yang makna
bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan kapasitas kita semuanya. Terima kasih. Pak Ali, soal beragama secara kafah itu kadang-kadang suka agak rancu ya menurut saya. Jadi kalau beberapa kawan yang bilang sudah berhijrah dan beragama secara kafah itu artinya dia tidak lagi bekerja pada pemerintah misalnya atau keluar dari tempat pekerjaannya, sehingga kita yang masih hidup seperti ini dianggap tidak beragama secara kafah. Gimana ya? Itu kan beda persepsi aja sebenarnya menurut saya. Ya, jadi ini namanya pembajakan istilah kafah. Ya, istilah kafah dibajak. Nah, sama dengan istilah hijrah juga dibajak kan, Mbak. Hijrah itu kalau ikut kelompok tertentu namanya hijrah. Kalau nggak ikut kelompok tertentu itu belum disebut hijrah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, terus kemudian misalnya apa? Ya tadi itu, kalau sudah tidak berurusan dengan hal-hal yang berbau-bau konvensional, itu disebutnya itu namanya pembajakan istilah. Ya monggo saja lah. Kalau itu menjadikan kamu bahagia silahkan pakai lah. Ya kita nggak usah yang seperti itu. Kita normal-normal aja lah, biasa-biasa. Oke, lanjut Mbak. Baik, Pak Ali. Sepertinya bisa kita tutup untuk sesi tanya jawab, tapi ini ada beberapa ini nih Pak titipan doa karena ada beberapa yang mungkin sedang sakit. Bisa ya Pak ya? Monggo, monggo, silakan dibacakan. Siapa saja yang kita akan doakan? Ya, untuk titip doa untuk Bapak Hamzah Lukman bin Lukman Saad, untuk Abrar Fauzan Hamzah bin Hamzah Lukman, untuk Anissa Nazir Hamzah binti Hamzah Lukman, serta untuk Bapak Sukri Bey bin Nuwazir. Mereka sedang sakit, Pak, COVID, jadi barangkali bisa didoakan Baik, supaya baik. segera Terima sembuh. kasih Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang lainnya tentu saja yang sudah disebut. Sebelum kita berdoa, mohon kita bersama-sama untuk fokus ya. Begini, kita hentikan untuk sementara debat kita di grup tentang masalah penutupan ibadah ini, tentang masalah Masjid Nabawi, tentang masalah semuanya, tentang di COVID-kan dan seterusnya itu. Mungkin sesekali kita piknik ke rumah sakit. Lihatlah betapa mereka banyak sekali yang sekarang itu kesulitan. Mereka tidak peduli sakitnya apa. Mau COVID itu bukan COVID, yang penting mereka bisa ditangani. Tapi itu pun sekarang nggak bisa ditangani. Itu ya saya kira empati kita begitu ya. Jadi tolong hentikan kita berdebat tentang COVID ini konspirasi atau tidak, tentang bahwa penutupan ini sesuai syariat atau tidak. Tolong hentikan itu. Mari kita empati terhadap para korban yang mereka nggak peduli sekali lagi. Umumnya mereka nggak peduli kena COVID atau tidak. Yang jelas kalau bisa dapat segera pertolongan. Hari-hari ini adalah hari puncak ya, di mana banyak sekali korban, termasuk di rumah sakit yang mulai di beberapa rumah sakit kewalahan. Maka saya kira mari kita menguatkan doa, menguatkan empati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya saudara kita termasuk yang tadi dibacakan namanya sedang sakit, segera Allah berikan kesembuhan, diangkat penyakitnya dan pulih dengan kesehatan yang baik, dan juga kita semua semoga senantiasa dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Istajib du'a ya Rahman. Istajib du'a ya Rahim. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sekalian. Sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 4 sore. Masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol Covid dimanapun Anda berada. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah dan Diana Mukhdi serta Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Ali. Iya, terima kasih Ibu Mira. Terima kasih. Makasih Terima kasih, Nader. Bapak Ibu. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ali. Ustaz. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih semua. Terima kasih Pak Ali.